Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita. Kemarin kita udah ada video bareng Hasbi dan sekarang ada lagi bareng Hasbi. Nah, tapi ini bukan obrolan anak-anak. Ini obrolan dewasa, ya nggak, Bi? Dari judulnya aja mengerikan. Dewasa banget ini. Jadi teman-teman harus dewasa ya, harus dewasa. Soal ini nggak main-main nih. Emang harus orang yang dewasa nih. Harus orang yang bijak. Obrolan serius. Ini obrolannya serius nih. Kalau belum dewasa, mending skip aja videonya nih. Ya nggak, Bi? Belum 18. Belum 18 skip aja dah. Skip aja. Kalau belum 18, kalau belum bisa nyari duit sendiri, jangan deh. Soalnya, dewasa banget ya, Bi. Luar biasa ini dewasanya. Oke, Hasbi. Apa kabar? Oke. Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya. Lagi di mana nih? Sekarang lagi di rumah Indonesia. Lebih tepatnya di Jambi. Di Jambi. Di Bangko ya? Ya. Bangko kalau lebih tepatnya. Tapi corona di Bangko nggak rame-rame amat kan? Untuk sekarang enggak sih, Bang. Minggu kemarin 5 orang. Tapi sebatas itu 5 orang. Ya nggak ada lagi kalau sekarang. Syukur. Dan 5 orang itu kalau nggak salah udah sembuh semua. Syukur. Itu yang penting kita dari tempat kita sekitar semuanya aman. Jadi kita aman-aman aja. Ya nggak, Bi? Terus nih sekarang jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan ya. Olahraga rajin? Olahraga tiap sore kalau ada waktu. Berubah nggak kebiasaan olahraga selama di UM terus balik lagi ke Indonesia? Secara kan kalau kita anak di UM, rasanya kegiatan olahraga itu ya udah jadi rutinitas ya buat kita ya. Pulang kuliah, ganti baju, lari-lari. Terus sekarang ini udah lama nih, udah berapa hari nih ya, udah berapa bulan ya di Indonesia. Berubah nggak kebiasaan itu? Udah sebulan baru. Baru sebulan. Kalau di kampus sih olahraga lebih enak, terus makan lebih teratur. Kalau di rumah kan masakannya enak-enak tuh, jadi susah ngaturnya. Kalau di sana makan teratur, di sini susah ngaturnya. Iya. Benar ya? Benar. Nih berarti udah nambah berapa kilo nih? Kalau paling ya 1-2 kilo lah. 1-2 kilo. Pokoknya jangan contoh agentnya ya. Wah, ini kamera ngeblur. Agentnya 1,5 tahun nambahnya. Kalau abang kayak enak terus ya? Enggak, waktu abang kuliah dulu tuh ngeri loh. Jadi berangkat 90, pulang 120. Mantap. 10 kilo kan terus tuh tiap hari kayaknya. Nggak kurang-kurang nih sampai sekarang nih. Aduh. Terus kemarin dengar-dengar nyangkut dia, nggak tahu kita nih gimana cara nuruninnya. Apa masalahnya? Terus nih dengar-dengar katanya Hasbi punya hobi baru nih di dunia percupangan. Iya. Itu gimana tuh, Bi? Untuk sekarang ya. Gimana? Baru-baru ini sih sebenarnya. Baru-baru ini ya. Gara-gara pulang kan, terus nggak ada kerjaan. Terus ada juga teman yang hobi cupang, jadi diracunin daripada nggak ada kerjaan kan. Jadi yang pertama dia kasih 1. Wah, kalau 1 yang jantan kurang nih. Iya. Yang betina. Iya. Iya. Buat ngebreeding terus kan. Nah, itu yang penting tagihan. Terus sampai alat breedingnya lah, beli untuk ternak pakannya lah. Karena gara-gara 1 kali itu langsung ketagihan tuh terus sampai sekarang. Gila. Itu politik. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada nggak ada kerjaan. Politik ngeracunin teman ikan cupang tuh emang kayak gitu tuh. Kasih seekor, seru nih. Terus
Masa seekor aja? Nih, sepasang nih. Dia breeding dong, coba breeding. Ya. Coba breeding. Wih, banyak nih anaknya nih. Ya. Masa satu jenis aja? Kalau boleh tahu. Jual kan. Ya, Iya, iya. Itu kalau boleh tahu jenisnya jenis yang mana? Hasbi kemarin dikasih half moon, tapi half moonnya yang Yang double tail. lebar banget bulunya. Yang mana? Kayaknya yang double tail lah. Iya, yang Oh, double tail kayaknya. oh double tail. Tapi lagi yang double tail tuh nggak ada apa yang betina ya kan, jadi dikasih lagi yang biasa yang plakat tuh, Ah, yang plakat. kasih sepasang, dikasih satu, dikasih yang warna-warni merah putih hitam, satu lagi Iya, iya, yang iya. red dragon. Lupa susah nyebut-nyebutnya banyak nih. Dia udah tahu Red Dragon, udah main multicolor, kacau. Tapi cuaca di sana Kemarin. gimana? Panas atau biasa-biasa aja? Kalau hari panas sih, tapi 3 hari kemarin itu hujan terus tiap hari. Enggak, maksudnya kan stabil apa enggak daerah dingin kan? Kayak Bukit Tinggi atau Padang Panjang gitu enggak kayak gitu kan? Kalau panas, daerah panas. Nah, kalau daerah panas rendah. aman tuh pelihara half moon. Tapi kalau daerah dingin resiko, ekornya muter-muter. Seriusan pengaruh loh dingin. Jadi kan yang kena pepais dia, yang batanya bengkak sebelah. Nah itu kemarin langsung beli obat biru. Sekarang lagi fase pemulihan dia. Terus nih berarti udah rutin masuk bandar dong, nyari makan ikan. Ya sekarang ya kadang seminggu sekali tuh hunting lah, yuk hunting yuk. Ada geng-gengan hunting ke Jepang. Iya. Udah hunting. Kacau, kebiasaan baru. Tapi nggak apa-apa. Ngisi-ngisi waktu lah seru. Itu lumayan juga loh. Kalau diseriusin kan banyak tuh orang-orang penggila cupang, tajir melintir kan, cuma gara-gara ikan doang. Semua gara-gara satu kadang jutaan sampai itu. Jutaan. Apalagi kalau udah main ekspor. Lumayan 1 ekor 1 juta. Udah pernah nyoba sih. Apa pokoknya kalau abang main plakat bang? Abang main semuanya. Tapi sekarang sih lebih cenderung rasanya lebih milih ke plakat deh. Soal ngurus half moon itu emang yang harus ekstra, nggak kayak plakat. Kalau plakat kan dia agak tahan. Kalau half moon crown tail, mereka emang benar-benar harus dimanja, ganti air harus rutin, harus rajin. Terus kalau lambat aja ngasih makan, nanti ekor atau sirip bawahnya itu, dasinya itu bisa melintir-melintir. Riskan kalau half moon. Kalau CT mah ya gitu juga. Pokoknya kalau CT lebih dari 4 bulan udah jelek deh. Iya. Itu resiko krontel kayak gitu. Gimana? Pernah beli di Shopee, kan harganya beli di Shopee, nyoba-nyoba kan, wah deh ke Jepang dicobain lah. Ternyata jelek-jelek, mending yang di Instagram. Di Instagram. Di Shopee dia kirim random. Iya, nggak jelas. Mereka cuma taruh foto aja, maksudnya standar ikan mereka kayak gitu, tapi nggak jarang yang oke. Nggak kayak gitu. Gila. Terus nih abang lihat di Instagram Hasbi kan, Hasbi ini salah satu mahasiswa yang doyan berpetualang. Ini parah nih. Parah. Itu kalau boleh tahu, selama kuliah di Malaysia udah ngunjungin kemana aja, Bi? Hasbi kebetulan kan kemarin tuh ke Malaysia itu pas belajar itu pertama kali keluar negeri kan. Jadi memang benar-benar takut banget kalau keluar negeri kan. Soalnya di lingkungan Hasbi juga belum ada yang pernah keluar negeri kebetulan. Nah, pas ini sih langsung itu rasanya deg-degan kan. Terus ternyata
di pas kuliah nyaman. Nah, pas ketemu teman-teman kuliah ini banyak bertukar pikiran dari daerah sini, cerita hobi. Ada juga yang hobi sama, pengen nyobain keliling beberapa negara. Ketemu tuh 2 orang, jadi asli bertiga tuh. Itu udah pernah mengunjungi Vietnam, Kamboja, Thailand, India, ya itu aja. Sama Malaysia masuk. Kalau Malaysia kita kadang-kadang juga keliling-keliling sampai Langkawi, sampai mana? Johor, Malaka itu udah pernah juga. Itu sampai India naik pesawat berarti ya? Maksudnya nggak jalur darat kan? Iya, sampai kalau India 5 jam naik pesawat. Tapi Oh, kita kemarin dapat tiket pesawat murah, makanya kita itu. Jadi itu kita dapat tiket pesawat 1.500.000 PP widih. AirAsia ke India. ke Delhi berarti ya? AirAsia. Jadi murah banget kan? Hah? Ke Delhi berarti. Enggak, kemarin kita dapat yang ke Jaipur. Oh, ke Terus naik Jaipur. kereta ke Delhi. Nah, itulah jadi AirAsia tuh, kalau AirAsia dia kadang-kadang ada yang murah banget. Jadi kita sering-sering cek harga lah, hunting-hunting harga, setiap ada promo kita beli gitu-gitu. Awalnya kalau ke India itu kita udah beli tiket 2 kali. Jadi sebenarnya kalau ke India itu bulan Juni 2009 bulan Juni. Tapi ternyata belum ada uang pas bulan Juni itu, belum kekumpul uangnya kan. Kita kan uangnya nabung tuh. Jadi nabung terus beli tiket pesawat bulan Juni. Belum ada uang. Akhirnya ya udah hangus saja itu kalau yang bulan Juni. Akhirnya tekad kita bulan Januari kita harus nabung. Nah, ada berapa bulan itu kita libur. Jadi kita balik ke daerah masing-masing, satu kerja, satu ada yang kerja di restoran, satu kerja di tempat travel agency. Kalau Asmi kemarin kerja fotografi, kemarin kerja sendiri lah, nyari-nyari klien sendiri kan di UUM. Makanya bisa berangkat Januari. Itu nggak dari berapa tadi? Kamboja, Vietnam, Thailand, Kamboja, Vietnam, Thailand, India. Baru 4 negara. Itu yang Kalau paling masuk Malaysia nggak, Malaysia nggak usah kita hitung, itu daerah kita. Ini dari yang keempat negara ini yang paling seru yang mana? Yang sebenarnya semuanya seru sih. Jadi cuman yang paling disuka itu India karena ada saljunya. Oh, Kalau di yang Vietnam, Kamboja, Thailand ini kita kan road trip kan, jadi lewat bus semuanya. Jadi ya suasananya mirip-mirip Indonesia juga, di kampung-kampung Indonesia. Karena sama-sama negara berkembang kan. Tapi bedanya bahasanya doang. Terus makanan gitu-gitu kita harus lebih hati-hati kalau di luar kan. Nah kalau India ini ada saljunya. Kita kan belum pernah lihat salju sebelumnya, jadi seneng banget pas lihat salju. Walaupun harga saljunya murah lah, nggak salju Eropa. Yang penting salju dah. Udah coba ngunyah salju dong. Udah dan langsung coba kalau pas sampai di sana. Bawa sirup nggak? Sirupnya nggak ada, salah. Lalu bawa sirup, tapi pas di sana kita nyoba benar-benar nyoba salju, ternyata mirip es serut. Cuma banyak. Tinggal bawa sirup sama susu Ya, sama buah-buah aja bedanya. ya. Iya. Iya, kalau bawa sirup seru itu pasti. Emang kalian nggak takut gitu? Ya secara kan beda budaya, beda bahasa. Kalian ngakalinnya gimana? Atau emang udah pede aja lah sama kemampuan bahasa Inggris teman-teman? Gas atau gimana? Sebenarnya kalau kemampuan bahasa Inggris sih ya kita pas-pasan juga kan ya. Terus kalau kita ke negara India, Thailand itu kan bukan bahasa Inggris juga, jadi
Ya sama-sama nggak tahu, yang penting maksud dari omongan kita tahu, Pak, sama-sama paham. Contohnya kan misalnya kita mau pergi ke daerah ini, beli tiket pesawat, beli tiket bus di tempat-tempat penjualan tiket karena mereka itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita pakai bahasa-bahasa tangan gitu, ngomong ini berapa 5 misalnya beli ke arah Bangkok, Bangkok, nah sebut nama daerahnya gitu kalau cara berkomunikasinya. Terus soal makanan nggak Jadi nggak mereka juga nggak apa? soal makanan nggak takut. Sekarang kan kita notabene Nah, kalau Muslim nih, nggak khawatir gitu sama makanan. hmm, ya kalau makanan kita memang hati-hati sih makanan. Kalau di Vietnam itu dia memang ada eh, Vietnam kan dikit tuh Muslim, jadi kita memang hati-hati makan. Kemarin kan di Vietnam kebetulan nama daerahnya itu Ho Chi Minh. Jadi di Ho Chi Minh itu banyak orang Melayu, ternyata banyak orang Malaysia yang buka restoran di sana. Jadi kan di restoran Malaysia, sama di Kamboja juga ada restoran Malaysia, restoran halal. Jadi di Google Maps itu kita cari halal restoran. Nah, kalau di Thailand kan masih ada lebih banyak orang Muslim. Jadi biasanya kita beli di restoran India atau restoran-restoran yang orangnya Muslim. Nah, biasanya gitu. Atau cari makanan yang pasti-pasti aja gitu. Contohnya kalau misal dia jual ayam, ya kita beli ayamnya. Kalau dia makan daging sapi, tanya dulu sebelumnya kalau misalnya mau coba-coba yang lain. Itu sih kalau kita makanan memang susah nyarinya kalau buat kita. Karena kita kan hati-hati. Nah, jadi kadang kita nyari makanan harus jalan berapa sekilo 2 kilo dulu baru dapat makanan. Nggak ada pengalaman buruk nggak selama perjalanan? Uh, uh, kalau dikatain buruk sih enggak ya, tapi seru aja gitu. Jadi perjalanan dari Kamboja sampai Thailand itu kan kita cari bus yang paling murah. Nah, Ya, bus yang paling murah itu kan bus-bus lokal, ya. bus-bus turis. Nah, jadi kita dari Kamboja itu ke perbatasan, di perbatasan itu kita diturunin nggak tahu di mana. Nah, di daerah-daerah perbatasan juga, tapi kita nggak tahu di mana. Nah, dan uang kita itu tinggal $6. Nah, kalau di Kamboja kan masih pakai dolar. Hmm. Uang kita tinggal dolar, dan itu makan doang, sekali makan udah habis buat bertiga kan. Kita tuh makan uang kita kumpulin di satu orang. Jadi $6 kita sekali beli roti sama beli aqua udah habis. Nah, jadi itu yang paling serunya, kita diturunin entah di mana, terus kita tanya-tanya sama disuruh tunggu sama warga sekitar kan. Oh, tunggu di sini aja. Ntar nanti saya cariin. Nah, orang-orang cariin yang bantu itu dia banyak-banyak minta duit gitu sama kita. Nah, kita kan juga nggak ada duit kan mau dikasih. Jadi kadang dia maksa, kita nggak mau. Nah, jadi itu yang serunya sih. Kalau nggak enak sih, bukan nggak enak, kalau kita bilang seru gitu. Ada rasa-rasa takut juga, ada rasa-rasa senang juga gitu. Berpetualang kayak gitu. Makanya ini kita bilang konten dewasa kan. Akhirnya ada yang kita lihat Google Maps, kita cari arah arah perbatasan, akhirnya ketemu juga. Hmm. Nah, makanya nih teman-teman ini nggak obrolan anak-anak nih dewasa. Kalau nggak berani-berani, oh hilang. Apalagi yang agak on-on ya kan Misbi? Mudah ditipu-tipu, wah hilang nih mah. Secara kan ya kita sama-sama nggak tahu daerahnya, nggak tahu bahasanya, kayak yang Asbi bilang tadi, Ya. kita minta tolong, mereka mintain duit, nah kan berabe. Ya, Untung, pokoknya kita harus berani deh. Kalau misalnya kita ngeluarin uang, harus tahu buat apa. Misalnya kita ngasih dia uang $1, dolar itu buat apa? Pokoknya kalau ada kita ngeluarin uang, dia ngasih barang atau jasa, itu harus pasti, pertukaran itu harus pasti kita itu lebih teliti, jangan asal kasih. terus menurut Asbi
ini hal yang wajib dilakukan nggak sama anak-anak yang kuliah di rantau khususnya luar negeri? Kalau Hasbi, kalau dia dari sudut pandang Hasbi perlu sih. Soalnya kita kan udah di Malaysia nih. Mau kemana-mana aja itu deket. Contohnya ke Thailand. Ke Thailand tinggal naik sewa mobil atau minta anterin orang. Udah sampai Thailand. Terus kalau misalnya pokoknya udah di Malaysia aja, itu kemana-mana rasanya lebih gampang. Karena mungkin Indonesia kan negara kepulauan ya. Jadi harus naik pesawat mau kemana-mana. Kalau di Malaysia kan bisa naik bus. Kemarin SB itu dari Vietnam, Kamboja, Thailand, terus balik lagi ke Malaysia itu naik bus. Cuman dari cuma dari Bangkok ke Malaysia yang naik pesawat. Selain itu naik bus. Pokoknya itu sih yang seru, harus jalan-jalan. Oh, kenapa nggak naik yang dari Alor Star ke Hatnya aja? Kan ada pesawatnya. Ada pesawatnya. Tapi kemarin itu kita ngitungnya pergi ke Vietnam dulu. Jadi Vietnam, Kamboja, Thailand, terus sekali jalan bisa. Nah, setelah itu baru balik lagi. Soalnya itu kan udah selesai semester kan. Jadi setelah jalan-jalan kita balik ke rumah, nggak balik ke kampus lagi. Gitu. Itu hitungan yang kemarin. Kira yang lagi dia juga habis selesai semester sih. Jadi pokoknya kita jalan-jalan, kuliah nggak keganggu pokoknya. Jangan sampai jalan-jalan pas lagi kuliah. Oh ya jangan lah. Oh iya, ini udah Hasbi masukin ke dalam YouTube Hasbi kan? Yang jalan-jalan perjalanan semuanya udah Hasbi. Nah, nanti kita taruh di Kamboja, Thailand, India. Nah, yang paling seru India sih karena orangnya tuh unik kalau India. Makanan yang paling aneh Hasbi coba selama jalan-jalan apaan? Pernah kan Hasbi di daerah dingin kan di India, daerah salju. Jadi pengen beli roti bakar, roti tawar, tapi campur telur. Nah, roti tawar di atasnya telur gitu doang kan, daerah dingin. Nah, Hasbi kan baru mau pesan. Pas ngelihat orang masaknya, dia ngebalikin roti tawar itu pakai tangan, nggak pakai spatula. Spatula sebelah kiri, ngebalikinnya pakai tangan. Kayak gini sambil ditempel-tempel gitu loh tangan kanannya. Jadi nggak jadilah Pak, udah nggak enak lagi rasanya. Nah gitu kalau di India dia harga murah tapi resiko sendiri lah. Jadi kalau pas di India kita nyari restoran bukan street food itu kita nggak coba. Iya, soalnya kan kalau di India lihat di YouTube kan ada yang murah tapi tanggung sendiri. Street foodnya lucu-lucu gitu. Iya. Iya. Ya kayak Sbi bilang tadi emang pakai tangan semuanya. Iya, kalau nggak kuat mental. Jadi mereka kayak kali ya. Kenapa? Jadi mungkin kebiasaan jorok. Mungkin karena penduduknya rame mungkin ya, atau tak gimana. Pokoknya mereka tuh rata-rata hidupnya itu nggak bersih. Kalau di Indonesia tuh masih bisa dibilang bersih deh. Kalau mereka nggak, udah terbiasa kayaknya. Terus ada rencana ke depan mau kemana lagi nih? Sama teman-teman itu yang berdua? Kemarin itu kan sebelum corona ini kita berencana mau ke Bali kan, mau jalan-jalan ke Indonesia. Tapi karena corona nggak jadi, kita udah beli tiket pesawat, kita nggak jadi. Rencananya kita mau road trip juga dari Bali sampai Jakarta, naik darat. Nah, nggak tahu deh kalau yang rencana-rencana selanjutnya tergantung tiket sih, tergantung tiket murah. Kita biasanya tuh ada uang tuh disimpan misalnya sekitar 700.000 atau 1 juta itu buat beli tiket doang. Jadi misalnya kalau ada tiket murah kita langsung beli. Itu 1 juta itu nggak boleh kita ganggu. Nanti pas ada murah langsung kita beli PP. Nice.
Nih perlu dicontoh nih kita jalan-jalan tergantung tiket murah. buat teman-teman yang hobi Pokoknya ngebola. kita jalan-jalan, jalan-jalan itu pakai uang sendiri. Jadi nabung, kadang nabung sampai setahun buat jalan-jalan. Nah, itu serunya. Dia hemat-hemat di kampus, makannya yang paling murah. Itu Jangan foya-foya ya. sampai kerja. Kalau gue nggak bakal bisa kita jalan-jalan. Nggak Karena bisa. pernah kita tuh udah beli kompor kan, beli kompor, beli nasi, beli beras, beli telur. Itu satu semester kita makan itu aja terus. Mungkin 3 hari itu 2 kali lah makan telur. Yang lainnya mungkin selingan-selingan lah. Nah itu kita satu bulan itu bisa cuman jajan sekitar 200 ringgit, nyuci sendiri, Banyak cuman itu. beli ya paling beli keperluan. Maksudnya kalau sampai 200 ringgit sebulan itu luar biasa tuh menekan biayanya. Sekarang kan kalau hitung-hitungan kita setidaknya kita satu bulan itu mahasiswa 600 lah. 600-500an lah ya. Tapi kalau bisa nekan sampai 200, banyak itu nabungnya. Ya kemarin bisa kita satu semester 200 ringgit per bulan. Tapi setelah jalan-jalan itu kan udah selesai nih jalan-jalan, udah lega, nggak ada yang mau dikejar lagi, jadi balik lagi ke 600, 700. Yang penting ada yang penting demi impian ya. Iya. Nah, demi impian penting ada tujuannya ya dulu. Nah, jadi nih pelajaran yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini. Satu apa tadi? Harus berani nabung. Jadi nabung itu ada tujuannya. Jadi harus total ya, Bi. Maksudnya emang benar-benar jangan manja lah nabungnya. Terus setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Makanya nih cuma orang-orang yang punya jiwa dewasa aja nih yang bisa jalanin ya, Bi. Yang anak-anak manja nggak bisa ya. Makanya Kenapa? Dari judulnya aja udah seram. Jadi emang harus anak-anak dewasa aja. Terus punya keberanian. Ya bukan nggak nekat sih jatuhnya, yang penting rasanya kemampuan ada, gas aja ya, nggak usah takut sama itu. Terus ingin tahu rasanya gimana kehidupan di negara lain gitu. Terus satu lagi, jangan mudah dibodohin. Sekarang kan kalau apalagi kita turis ya, Bi, banyak masalah banyak orang-orang yang ada niat jahat. Maksudnya kayak Hasbi bilang tadi kan, kita minta tolong, dimintain duit. Nah, itu tuh emang nggak bisa, harus pandai-pandai tuh lihat-lihatnya tuh. Jangan sampai nanti kita main-main minta tolong, ternyata kita ntar dipalakin. Untung ya, secara kan kita tahu kalau daerah ya beberapa negara tadi tingkat kriminalnya lumayan juga. Tapi alhamdulillah Hasbi dan kawan-kawan nggak kenapa-napa. Nggak ketemu hal-hal kayak gitu kan. Hal-hal yang menyeramkan banget tuh enggak. Tapi itu untuk pengalaman yang seru sih. Takut tiba-tiba gara-gara. Tapi kalian kan nggak, ibaratnya emang cuma sekedar jalan-jalan having fun, nggak yang aneh-aneh kan, nggak yang tipe liburan. Maksudnya tipe liburan itu tipe yang happy. Emang cuma sekedar jalan-jalan, lihat-lihat. Memang coba hal pengen tahu gimana sih rasanya tinggal di sana gitu. Nah, itu benar tuh. Jadi liburan itu bukan senang-senang. Nggak nakal-nakal kan, Be? Iya. Aman kita 100%. Nah, itu yang penting. Ya. Kalaupun ada ya jangan. Soalnya kalaupun ada jangan.
Harus yang dewasa nih. Jangan sekedar jangan salah nilai lah obrolan dewasa. Ya obrolan yang dewasa kita udah bisa nilai mana baik mana buruk ya Bi. Nggak semua Ambil dicoba. yang bagus. Ambil yang bagus-bagus aja. Jadi nggak, wah mantep nih bongkos. Oh nggak kayak gitu. Nih jiwa-jiwa petualangnya nih Enggak, harus harus ada nih di kita nih. bagus, mana yang enggak, itu harus kita, ya. Benar tuh kata Asbi itu. Ya, terus apalagi nih Bi? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang rasanya pengen nyoba pertualangan ala Hasbi dan kawan-kawan? Pokoknya kalau misalnya udah coba sekali, nanti ketagihan. Itu sih. Awalnya coba-coba. Jangan takut nyoba. Sama kayak cupang pertama kali kan. Iya, iya, Awalnya iya. coba, jangan. Kok tuh gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya sampai kita ternak. Iya, 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 iya. Awalnya sih coba-coba. Ya. Jangan takut coba pokoknya. Jangan takut. Untuk hal-hal yang baru yang kira-kira bagus, nah itu jangan takut coba. Soal partner jalan-jalan jadi faktor penting nggak? Atau rasanya bisa siapa aja gitu? Penting banget kalau pernah jalan-jalan harus yang searah dengan kita, satu frekuensi. Karena kalau enggak, pas jalan-jalan itulah kita bakalan keluar sifat aslinya. Gimana mereka, apalagi soal makanan kan, satu yang pengen yang ini, satu pengen yang itu. Jadi penting banget sih, cari jangan asal-asal orang gitu. Hitam kan, mending cari teman yang udah deket. Penting loh. Jadi jalan-jalan tuh. Tapi kalau menurut Asmi, kalau jalan-jalan sendiri, worth it nggak? Worth it sih, tapi yang pertama kalau cewek ya, kalau buat cewek harus bela diri. Nah itu penting, karena kayak negara-negara berkembang, itu kan tingkat kriminalitasnya tinggi, jadi penting banget buat cewek-cewek kalau buat jaga diri, misalnya diapa-apain atau hindarilah tempat-tempat sepi, itu penting banget. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau sendiri, tapi harus tahu mana tempat yang aman dikunjungi, mana yang enggak. Kalau solo traveling. Tapi kan Asmi ada dasar karate juga kan kalau nggak salah. Karate Kalau taekwondo ya? Asbi ada karate, kalau Asbi karate. Pernah dulu ikut. Jadi setidaknya jalan-jalan modal berani, modal ya nekat awalnya coba-coba sama bela diri. Terus plus partner yang tepat. Ya. Jadi nggak sembarangan aja. Jadi yang tepat. Jalan-jalan ya memang tujuannya jalan-jalan, nggak jajan-jajan. Nggak jajan-jajan kan? Kalau itu carilah sama yang hedon-hedon, jangan sama kita. Bukan golongan kami itu. Kita tujuannya jalan-jalan ya, nggak hedon-hedonan. Soal kalau hedon-hedon mah coba hal baru. Bagus. Nih jadi referensi buat teman-teman yang mau kuliah ke Malaysia. Rasanya Malaysia bisa menjadi gerbang buat teman-teman yang pengen ngerasain pertualangan kemana aja. Jadi why not? Ya nggak Bi? Secara kalau di Malaysia ya semuanya ada. Maksudnya penerbangan ke berbagai negara ada. Tinggal rajin-rajin ya tiket, udah berangkat. Yang penting yang 4 tadi. Setuju ya Bi? Oke, hari makin malam, obrolan dewasa makin nggak jelas nih. Daripada kita masuk ke topik yang lain, mending kita sudahi saja. Oke, Asmi, terima kasih waktunya. Wah, ngeblur lagi nih. Wah, asik, mantap. Makasih ya, Bi. Salam sama keluarga semua di sana. Nanti kita boleh ya kita share ya linknya di deskripsi nanti. Boleh. Ntar kita taruh YouTube-nya YouTube Hasbi kan? Ya, YouTube Hasbi. Nah, ntar kita taruh di sana.
kita share sama teman-teman biar lihat perjalanan Hasbi ke yang India ada juga kan? Ini udah keluar semua. Udah. Udah rilis semuanya. Teman-teman bisa lihat perjalanan Hasbi dan teman-teman ke 4 negara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.